tips buat orang malas biar punya usaha di rumah menghasilkan cuan cuma modal ember aja. Pertama, itu jenis ikannya dulu. Gak semua jenis ikan itu bisa kita manfaatin untuk breeding dumber. Halo Sobat Infam, kembali lagi di channel Infam. Kali ini kita akan belajar cara menghasilkan cuan cuma modal ember aja. Nah, penasaran kan gimana caranya? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Nah, ini sebenarnya tips buat orang malas biar punya usaha di rumah. Namanya itu breeding dumber atau budidaya ikan dalam ember. Nah, breeding dumber ini pas banget untuk menggabungkan perikanan dan pertanian dalam satu tempat. Nah, breeding dumber ini juga itu cocok buat lahan sempit karena penggunaan air yang lebih hemat dan juga modal yang lebih sedikit. Ibarat kata pepatah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi kalau kita menggunakan breeding dumber, selain mendapatkan ikan, kita juga bisa menanam sayuran dalam satu tempat yang sama. Apa sih yang perlu diperhatiin kalau mau breeding dumber itu? Pertama, itu jenis ikannya dulu. Gak semua jenis ikan itu bisa kita manfaatin untuk breeding dumber. Kayak ikan paus, ikan piranha, atau ikan hiu itu jelas gak bisa ya. Karena ikan yang bersisik dan mempunyai sirip-sirip yang tajam itu berpotensi melukai satu sama lain dalam modal yang terbatas dalam ember ini. Sehingga tingkat kematiannya itu lebih tinggi. Nah, makanya ikan-ikan buas itu gak cocok untuk di dalam ember ini. Jenis ikan yang cocok untuk breeding dumber itu tidak mempunyai sisik dan tidak memerlukan oksigen yang banyak dalam air. Contohnya itu kayak ikan nila, ikan patin, ikan gabus, gurame, dan juga ikan lele kayak ini. Nah, untuk pemula disarankan untuk memakai jenis ikan lele aja karena perawatannya itu lebih gampang. Terus juga jenis-jenis ikan catfish seperti lele ini itu mempunyai lendir yang lendirnya itu berfungsi untuk melindungi dirinya. Jadi pas dia di dalam ember kan itu banyak banget ikannya. Nah, fungsinya lendir ini supaya dia itu terlindungi dari gesekan antar sesama ikan. Jadi tidak melukai si lelenya itu. Cupang bisa nggak? Oh, jelas. Enggak dong, karena ikan cupang itu cocoknya untuk ikan hias di akuarium. Hal yang perlu diperhatikan yang kedua adalah jenis tanamannya. Sebenarnya semua jenis tanaman itu bisa ditaruh di breeding dumber ini. Tapi berdasarkan beberapa percobaan, jenis-jenis seperti selada, kangkung, ataupun sawi-sawian itu lebih baik pertumbuhannya dan cocok untuk breeding dumber ini. Karena beberapa jenis tanaman tersebut itu mempunyai serabut akar yang halus, jadinya itu mampu menyaring unsur hara yang ada dalam ember ini. Nah, tapi yang paling sering itu antara perpaduan ikan lelenya itu adalah tanaman kangkung. Nah, jadi lebih baik untuk pemula pakai tanaman kangkung. Nah, ini bagian yang paling banyak ditanyain. Tips cara membuat breeding dumbernya dong Winfam. Buat kalian yang kebingungan, ini adalah cara simpelnya untuk membuat breeding dumber. Ini dia. Pertama, siapin alat dan bahannya dulu. Nah, yang paling penting siapin embernya ini. Embernya ini bisa berukuran kurang lebih 80 liter. Nah, kalau nggak ada 80 liter gimana nih Fam? Kalian bisa pakai di bawahnya sekitaran 50 liter aja. Tapi jangan kecil-kecil ya, biar ikannya itu bebas bergerak gitu. Terus juga bagian atapnya ini harus dilubangin dulu. Nah, fungsinya lubang-lubang ini untuk tempat tanamannya. Jadi lubangnya ini seukuran dengan netpot hidroponik pada umumnya. Terus juga di bagian tengahnya ini harus dilubangin ya, karena ini fungsinya untuk udara itu biar masuk, terus juga mataharinya masuk, terus juga oksigennya masuk. Karena kalau terlalu pengap, ikannya itu gampang mati. Nah, terus juga pastiin bolongannya itu dikasih kawat agar gini, biar nggak loncat. Nah, ini bagian yang paling sepele tapi bermanfaat, yaitu memasang keran di bagian bawahnya. Fungsinya itu biar kita itu pas nguras itu nggak kesusahan. Jadi tinggal buka keran aja, airnya bisa keluar. Terus juga airnya itu jangan langsung dibuang ya, karena bisa bermanfaat untuk tanaman. Terakhir, siapin net pot dan juga kain flanel yang udah terpasang, dan juga bibit tanamannya. Oke, langsung aja kita praktekin sekarang. Nah, ini kita isi airnya sampai sedikit penuh ya, sampai atas ini. Ini sengaja kita siapin lubang kecil di beberapa sudut embernya, biar kalau ada hujan atau kelebihan air itu airnya langsung kebuang otomatis. Jadi tinggi air di dalam embernya itu stabil.
Kalau airnya udah penuh, selanjutnya kita masukkan E4 ini. Nah, fungsinya E4 itu untuk menguraikan kotoran-kotoran ikan yang ada dalam ember. Karena ini kan airnya nggak mengalir ya, jadi kotorannya itu bakal mengendap di bawah. Nah, kalau nggak segera kita kuras atau nggak segera kita bersihkan, khawatirnya ikannya itu jadi gampang mati. Kita larutkan kurang lebih 10 ml per 1 liter air ya. Terus kita campurkan. Nah, ini airnya ini perlu kita diamkan dulu selama 1-2 jam. Fungsinya biar larutannya ini menyebar atau terlarutkan dengan sempurna. Terus juga kotoran-kotoran yang ada di dalam airnya itu biar mengendap dulu. Setelah airnya ini kita diamkan kurang lebih 2 jam. Nah, saatnya kita masukin bibit-bibit lelenya. A few moments later. Nah, kalau ukuran ember segini ini kan ukurannya 80 liter ya. Jadi bisa muat sekitar 100 ekor ikan lele. Nah, catatannya ikan lelenya itu ikan lele dengan ukuran yang kecil, sekitar 5 cm aja. Jadi ukurannya itu kurang lebih lele yang berumur 3 bulan. Tapi kalau lelenya udah besar, udah sekitar 10 cm kayak gini, itu kapasitasnya itu jangan terlalu banyak. Karena lele itu sifatnya kanibal, jadi gak suka yang terlalu padat-padat. Oh ya, selain jenis ikan, kesehatan ikan itu juga perlu kalian perhatikan sebagai salah satu syarat keberhasilan dalam breeding. Nah, ikan-ikan yang sehat ini bisa kalian beli di penangkaran atau balai-balai ikan lele. Terus juga ciri-ciri ikan yang sehat itu mempunyai warna yang cerah dan berkilap. Terus juga dia itu tidak ada bercak putih dan gerakannya itu lincah banget. Dan yang terakhir, cirinya itu adalah bentuk tubuhnya itu sempurna. Terakhir, kita tutup embernya dan kita pasang sayurannya ini di atasnya. Pastiin juga kain flanelnya ini menyentuh air yang ada di dalam ember, biar nutrisinya itu keangkut ke dalam akar tanaman. Nah, ini banyak banget yang nanya, ini perlu AB mix gak sih Minfarm? Nah, jawabannya jelas, jangan kalian tambah AB mix dalam body dumper. Karena ini beda dengan hidroponik ya, nutrisi tanaman itu didapat dari airnya langsung ini. Karena air kotoran ikan itu mengandung amonia yang justru baik untuk pertumbuhan tanaman. Nah, jadinya airnya ini langsung diserap melalui kain flanel dan langsung menyerap ke tanamannya langsung. Simpel banget kan? Agar hasil breeding dumper kalian itu maksimal pertumbuhannya, nah pemeliharaannya ini jangan sampai kalian sepelein. Sebenarnya pemeliharaan breeding dumper ini nggak sesulit apa yang kalian bayangkan, cuma perlu konsistensi agar pertumbuhan ikan dan tanamannya itu seimbang. Cara pemeliharaan yang pertama itu jangan taruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Jadi kalian bisa taruh ember ini, taruh breeding dumper ini di bawah naungan atau di bawah pohon, atau bisa juga di halaman rumah kalian. Jadi pastiin jangan sampai terkena sinar matahari langsung ya, karena ikannya nanti kepanasan. Lalu yang kedua, jika kalian nemuin di sayuran kalian, di tanaman breeding dumper ini ada kutu ataupun hama kutu daun, itu segera dicabut ya, karena kutu daun itu bisa menyebabkan si tanaman ini daunnya keriting. Jadi biar nggak menyebar, lebih baik kalian potong daun yang ada hambanya tersebut. Yang ketiga, pemberian pakan dalam sistem breeding dumper ini harus diatur jumlahnya, karena pakan yang tidak dimakan atau pemberian pakan yang berlebihan ini menyebabkan si pakannya itu mengendap dan menyebabkan airnya itu menurun kualitasnya. Nah, pemberian pakan ini bisa kalian lakukan setiap 1 hari itu 2 kali aja, atau 3 kali nggak apa. Terus juga pemberian makan ini harus disiplin waktu, karena perubahan waktu pemberian makan ini berpengaruh terhadap metabolisme si lelenya tersebut.
Nah, kalau sudah merusak metabolisme lele, maka lelenya itu menjadi lebih kanibal. Tips yang keempat, kalian harus memperhatikan nafsu makan lele. Nah, kalau nafsu makan lelenya itu menurun dan airnya itu sudah bau, maka kalian harus segera menguras atau mengganti airnya ini. Normalnya, kalian bisa ganti air bergambar ini setiap 1 minggu sekali. Tapi kalau ikannya sudah besar nantinya, bisa kalian ganti setiap 2 hari sekali. Tips yang kelima, pas kalian ngurangin airnya ini, jangan dibuang seluruhnya. Kalian bisa ngurangin sekitar 50% atau 80% dari kapasitas embernya ini. Jadi jangan membuang seluruh air diganti dengan air yang baru. Cukup diganti setengahnya aja, kemudian diganti dengan air yang baru atau air yang bersih tadi. Tips yang keenam, kalian bisa menambahkan probiotik atau E4 ini ke dalam bedik damper ini, karena ini bisa mengurangi bau pada air bedik damper. Terus juga bisa menekan pertumbuhan patogen atau mikroba yang berpotensi menyebarkan penyakit pada lele. Nah, makanya tadi kita larutkan E4 ini ke dalam ember ini. Ngomongin tentang panen, kalian bisa panen sayuran-sayuran ini itu sekitar umur 21 atau 30 hari setelah kalian tanam. Nah, kalau ikan lelenya, terutama ikan lele ya, itu bisa kalian panen sekitar 3-4 bulan. Tapi pastinya tetap kalian harus kasih makanan dan juga perawatan yang intens ya, biar ikannya itu tumbuh besar. Nah, ini tadi cara membuat bedik damper yang simple buat kalian di rumah. Gimana? Gampang banget kan? Sekian video dari Minfarm, jangan lupa like, comment, dan share, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!